terdiri dari yang pertama Bapak Inspektur Jenderal Polisi Arief Wicaksono Sudiutomo, kemudian Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari, yang paling ujung, paling cantik, kemudian Dr. Supardi Hamid, Pak Supardi, nomor 2, dari paling ujung kanan, kemudian yang keempat Pak Gufron, ini mewakili dari imparsial, kemudian Pak Muhammad Khairul Anom, ini juga tokoh masyarakat, kemudian Dr. Yusuf dari tokoh masyarakat. Hari ini telah mengawali konsolidasi rapat awal begitu. Dari hasil rapat ini telah disepakati beberapa hal. Yang pertama bahwa Kompolnas akan lebih memodernkan lagi di dalam berperan sebagai pengawas eksternal atau external oversight Polri, sekaligus menjadi katalisator atau pendorong perubahan kepada institusi Polri agar Polri lebih profesional dan lebih mandiri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya. Ada beberapa hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, khusus untuk Kompolnasnya sendiri, melakukan pembenahan organisasi yang fokus pada program prioritas Presiden, yaitu pengawasan pada aspek penanganan pemberantasan judi online, kemudian korupsi, penyelundupan, kasus-kasus cyber dan narkoba termasuk pilkada serentak. Yang kedua, modernisasi cara kerja dan pengawasan, dan yang ketiga, mengembangkan sistem pengaduan masyarakat atau DUMAS. Harapan kami semua dari Kompolnas dengan memperkuat aspek pengawasan eksternal, maka Polri akan semakin lebih profesional dan lebih dicintai oleh masyarakat ke depan. Saya rasa itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari hasil pertemuan pada sore hari ini. Saya rasa cukup ya. Silakan. Saya Thomas dari Kembaran.com. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama mungkin terkait Kompolnas ini. Kan dibilang Polri jadi lebih profesional dan segala macamnya. Sementara masih ada beberapa kasus misalnya di Polda Metro Jaya terkait dan diatensi oleh Mabes Polri terkait kasus Firly Bahuri itu gimana kelanjutannya? Nah, terkait ini dari Menko Polkam dan juga Kompolnas yang baru ini bagaimana terhadap kasus itu? Apakah akan didorong hingga selesai atau bagaimana? Terus yang berikutnya itu ini mungkin di luar ini Pak, tapi ini lagi jadi atensi dan perhatian masyarakat terkait pengeroyokan yang dilakukan oleh 33 anggota TNI di Deli Serdang. Satu warga meninggal. Itu dari Polkam melihatnya bagaimana? Terus satu lagi Pak, terkait yang terjadi terkait video dari Pak Prabowo yang mendukung Pak Lutfi di Jateng. Itu kalau dari PDIP melihatnya itu sebagai cawe-cawe Pak Prabowo sebagai presiden juga. Itu gimana? Terima kasih. Yang pertama yang terkait kasus Pak Firly yang ada di tangan oleh Polda Metro. Ya, tentu kita dari Kompolnas yang pertama menghargai ya, kita harus menghargai langkah-langkah hukum dilakukan oleh Polda Metro dan Mabes Polri. Tentu Polri mempunyai alat-alat bukti yang harapannya tentu mempunyai terkait dengan alat bukti yang terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan, dan kita menunggu saja apa
perkembangannya seperti apa. Apalagi ini Kompolnas baru dan kita akan mengikuti dinamika perkembangannya seperti apa. Itu untuk Pak Firly. Kita sangat mengedepankan aspek pembuktian dan itu memang kita tahu tidak mudah dan kita tunggu saja nanti perkembangannya ke depan akan kita sampaikan secara terbuka ya. Yang kedua yang terkait dengan kejadian di Deli Serdang, memang betul telah terjadi insiden yang melibatkan oknum anggota Yon Armet gitu dengan warga Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang di Sumut. Situasi saat ini sudah kondusif. Adapun latar belakang yang menjadi penyebab ini masih dalam penyelidikan dari pihak Pomdam Bukit Satu Barisan bersama kepolisian setempat. Nah, proses hukum saat ini sedang berjalan. Ada beberapa oknum anggota Batalion Armet yang diproses begitu. Dan keterangan dari Pangdam Bukit Satu Barisan telah menjelaskan bahwa prosesnya akan digelar secara transparan sehingga publik bisa mengawal dan mengikuti perkembangan kasusnya. Dan akan dijamin dan dipastikan bahwa para pelakunya yang terbukti bersalah akan ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Ini yang terkait dengan kejadian di Deli Serdang ya. Saya rasa dua hal cukup ya. Satu Firly, satu Pak Firly, satu lagi tentang kasus di Deli Serdang. Oh, masalah kemarin kan sudah dijelaskan itu, yang untuk terkait pilkada serentak ya. Tanggapan kami bahwa terkait dengan dukungan kepada salah satu pasangan calon itu hal yang wajar ya kalau di negara demokrasi. Dan setiap paslon pasti memang berusaha mendapatkan dukungan dari semua pihak. Nah, kami melihat saat itu kapasitas beliau kan sebagai tuan rumah. Ada tamu yang datang, kebetulan paslon minta dukungan. Ya, sebagai tuan rumah kan tidak mungkin beliau menolak tamu datang dan memberikan dukungan. Dan paslon manapun juga pasti beliau juga akan terima manakala memang membutuhkan dukungan, datang kepada Pak Presiden dan membutuhkan dukungan. Saya pastikan pasti beliau akan berikan dukungan. Apalagi bahwa Presiden di dalam pernyataannya belum menekankan bahwa keputusan akhir untuk memilih paslon siapapun juga itu ada di tangan rakyat atau pemilih. Gitu. Kalau pertanyaannya apakah sesuai aturan boleh atau tidak, maka jawabannya dari sisi aturan yang kami lihat tidak ada hal yang dilanggar. Di negara lain pun kita melihat juga hal yang sama di negara demokrasi maksudnya. Di Amerika secara terbuka presiden itu mengendorse salah satu paslon tertentu. Tetapi yang patut kita puji dari Bapak Presiden, beliau tidak mengarahkan struktur negara ini untuk bergerak memenangkan salah satu paslon. Dan menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk memilih paslon manapun, kan kira-kira begitu. Kira-kira ini ya. Ya.
Kita tahu bahwa pengaduan masyarakat atau komplain, manajemen komplain ini perlu kita benahi. Saat ini memang pengaduan atau komplain kepada Kompolnas ini kan sangat banyak, overload lah gitu. Sehingga perlu ada penguatan di dalam penanganan komplain. Jadi manajemen komplain ini kita tingkatkan kemampuan dengan cara memodernkan sehingga trust ini menjadi terbangun ya, karena respon kita bisa menjadi tepat dan kita bisa menjadi lebih tuntas dalam penanganannya. Di bidang struktur organisasi juga demikian, karena masih banyak sarana prasarana yang minim gitu, sangat terbatas, sehingga perlu penguatan, penambahan dan pengembangan, baik itu sarana di bidang infrastruktur, mobilisasi, termasuk juga untuk di bidang penganggaran dan lain-lainnya. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan. Pak, untuk Kompolnas, Pak? Ya, kami ada desk judi online yang nanti semuanya muaranya ada 20 koja yang memang akan turun untuk menangani hal itu, karena Bapak Presiden sudah memerintahkan pada semua instansi jajarannya tidak ada toleransi untuk kasus korupsi, termasuk judi online. Nah, kita tahu kalau untuk judi online ini memang ada beberapa harapan yang kepada Polri sebagai leading sektor. Dan kita tahu saat ini Polri sedang bekerja keras untuk mengungkap sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap aktor-aktor aktivitas infrastruktur judi online baik dalam dan luar negeri. Tetapi kita juga tahu bahwa kejahatan judi online ini transaksinya kan memang cross border, artinya lintas negara, sehingga terkait dengan proses investigasinya itu kita harus bekerja sama dengan counterpart, artinya counterpart negara lain, di mana negara lain ini juga ada yang melegalkan masalah judi, sedangkan kita kan tidak. Nah, ini yang perlu perundingan tidak hanya bilateral saja, tapi multilateral. Sehingga perlu waktu untuk itu. Nah, termasuk juga di dalam negeri kita terus harus menggaungkan tentang risiko-risiko bahaya daripada judi online dengan menutup simpul-simpul akses online dan sistem pembayarannya di setiap bank yang bisa untuk jadikan sebagai uang jaminan untuk kita bisa main judi online itu. Ini beberapa hal yang bisa kita tambahkan, jadi kita tunggu saja. Rekan-rekan Polri sekarang sedang bekerja keras secara terpadu dengan kita dan beberapa instrumen pemerintah agar lebih cepat lagi kita menghasilkan kerugian-kerugian negara maupun korban-korban dari rakyat di bawah ini yang banyak terkena ya, baik itu dari kalangan kelas bawah, masyarakat bawah masuk kami, termasuk juga guru dan ibu rumah tangga dan sebagainya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Bagaimana koordinasi untuk peran Kompolnas dalam ini Pak, dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polri? Bagaimana Kompolnas melihat keterbukaan penyelidikan yang dilakukan Polri, baik Polda dan Mabes Polri terkait kasus ini? Apakah nanti akan benar-benar menyasar sampai ke akar-akarnya? Itu satu. Yang kedua, untuk Kompolnas yang baru ini Pak, program apa atau strategi apa yang nanti yang akan dilakukan Kompolnas sebagai lembaga yang juga melakukan pengawasan ke
Polri agar tidak ada stigma misalnya nanti Kompolnas hanya sebagai jurubicara Polri misalnya. Terima kasih. Ya kalau Kompolnas kan bekerja profesional, kita profesional saja. Tapi tujuan ujungnya kan memang untuk meningkatkan profesionalisme Polri dan Kementerian Polri ini bisa betul-betul tegakkan dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan perannya. Sehingga Polri semakin dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, semua komplain, pengaduan pasti akan kita respon dengan cepat dan dengan baik. Makanya perlu pembenahan tadi yang kami sampaikan. Sistem manajemen komplain itu kita akan perbaiki, kita modernkan. Karena selama itu belum diperbaiki ya pasti responnya kan lambat. Termasuk juga pembagian zona penugasan. Sistem monitoring evaluasi juga harus kita benahi semuanya. Demikian. Cukup ya? Hari ini diresmikan dan sudah ada 55 aduan, rata-rata aduannya kelas kakap Pak, lintas departemen dan juga institusi Pak. Ini dari Pak BG, Kemenko dan Kompolnas ada perbincangan terkait hal itu Pak? Posko Mas Wapres Pak, depannya bakal. Maksudnya apa? Posko pelaporan aduan Mas Wapres yang ada di Istana. Oh, Wapres. Ya, posko Mas Wapres. Ya Pak Wapres kan punya kewenangan dan kapasitas untuk itu. Beliau sebagai wakil presiden tentu mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menerima pengaduan masyarakat. Tentu bisa lebih bagus ya, lebih cepat respon nanti dari pemerintah. Ya, semua aspek itu kan juga ada di kami, juga ada di kementerian lembaga yang lain. Ada inspektorat masing-masing, itu juga tujuannya menangani komplain di masing-masing kementerian. Seharusnya semua sinergi dan saling mendukung ya, menguatkan. Ini artinya untuk mengakselerasi ya Pak? Ya, apa yang dibuat oleh Pak Wapres ya tentu sama, beliau ingin mendengar langsung kan keluhan-keluhan yang mungkin dari kementerian ada yang belum direspon, ada juga pelayanan feedbacknya yang belum baik, sehingga beliau langsung akan terjun menangani itu. Lebih bagus program. Yang harus kita dukung. Sekian, terima kasih ya. Terima kasih Pak Menko. Iya.